Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim yang paling banyak, paling besar di dunia. Dengan negara yang menganut agama yang memiliki slogan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tapi kenapa masyarakat Indonesia rata-rata itu masih banyak yang melakukan kejahatan, masih banyak yang korupsi, masih banyak yang membunuh, masih banyak yang menipu dan lain-lain, hal-hal yang buruk yang lainnya. Itu kenapa? Alasannya itu apa? Reasonnya itu apa? Maka kita akan bahas selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat. Ketika kita berbicara masalah hal-hal yang terjadi di Indonesia, pelaku-pelaku yang terjadi di Indonesia, pelaku-pelaku kejahatan, korupsi, pembunuhan yang ada di Indonesia, tentu kita akan mengetahui satu hal. Tentu kita akan menerima sebuah fakta bahwa yang menjadi pelaku hal-hal yang kayak gitu adalah seorang Muslim. Seseorang yang memeluk agama Islam, agama yang memiliki slogan rahmat bagi seluruh alam. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita berbicara masalah, bentar. Kenapa hal itu bisa terjadi, teman-teman? Kita akan melakukan pendekatan sosial dulu, teman-teman. Dalam teori sosial, ketika suatu wilayah itu terdapat satu hal yang paling dominan, entah itu suku, agama, gen, ras, dan lain-lain, maka hal yang dominan tersebut itu adalah pelaku yang paling banyak memiliki interaksi sosial di wilayah tersebut. Ketika suatu wilayah, suatu negara itu paling banyak ras ini, maka ras itulah, suku itulah yang akan ketika suatu negara itu memiliki suku yang dominan atau ras suku budaya yang dominan, maka yang dominan itu akan menjadi pelaku dalam interaksi sosial. Interaksi sosial itu bisa memiliki dampak atau bisa memiliki impact baik dan buruk. Itu udah menjawab, teman-teman. Kenapa di Indonesia banyak yang melakukan kejahatan tapi dia Muslim? Karena memang mayoritas atau agama yang paling dominan di Indonesia itu adalah agama Islam. Maka mereka lah yang melakukan interaksi sosial itu yang memiliki impact buruk dan negatif. Itu secara ilmu sosial tuh. Kalau secara pendekatan teologis kayak gini, teman-teman. Kita itu beragama harus memiliki reason, harus memiliki sebuah alasan. Gak bisa kita beragama dengan embel-embel warisan, itu gak bisa, teman-teman. Walaupun mayoritasnya kayak gitu, rata-ratanya itu kayak gitu, teman-teman. Tapi apakah itu dibenarkan? Tentu apabila kita bisa melakukan sebuah usaha yang lebih untuk mengetahui reason kita dalam beragama itu apa, tentu itu akan menjadi hal yang bagus sekali, kayak gitu kan. Agama Islam itu berdiri di atas kata why. Kenapa? Kenapa berislam? Anda kenapa berislam? Kalau misalkan jawabannya adalah karena ibu saya, karena bapak saya itu Islam, maka itu tidak akan menimbulkan impact yang bisa kita jadikan sebagai way of life. Impact dampak yang bisa menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Tentu itu akan menjadi hal yang ambigu, teman-teman. Maka ketika why itu kita temukan, alasan dalam beragama kita temukan, maka kita akan menemukan dua hal lagi. Yang pertama itu adalah how dan what, kayak gitu. Sebagai contoh, kita akan mengambil studi kasus dari pelajaran SD kita nih, sholat. Di SD itu kita diajarin tata cara sholat ya, why, what, apa itu sholat, dan how, bagaimana cara sholat. Tapi pernahkah kita diajari tentang why, kenapa kita itu sholat, alasan, reason kita sholat itu, pernah nggak diajari gitu?
Jarang teman-teman, jarang. Yang paling sering adalah kita langsung diajari tata cara sholat. Sholat itu waktunya ini, sholat itu diawali dengan ini, harus baca ini, dan bacaan itu dihafalkan tanpa kita tahu alasan kita sholat itu untuk apa. Maka jangan heran bila mana zaman sekarang banyak orang-orang yang udah dewasa yang dengan gampangnya meninggalkan sholat. Karena apa? Dia tidak memiliki alasan yang kuat untuk melakukan sholat. Dia tahu caranya sholat, dia tahu apa itu sholat, tapi dia nggak tahu alasan dia untuk sholat itu apa. Itu yang harus menjadi pelajaran pertama, bahwa alasan kita untuk beribadah kepada Allah itu apa, kayak gitu. Tentu itu juga diterapkan dalam masalah akidah juga, kayak gitu. Jadi imbasnya, kalau tidak dijadikan sebagai pedoman hidup, yang dimana way of life Islam itu bisa didapatkan dengan menjawab why, kenapa Anda berislam. Kalau teman-teman bisa menemukan kenapa teman-teman berislam atau kenapa Islam, maka teman-teman akan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Pertanyaannya, permasalahannya adalah orang-orang di zaman sekarang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Karena apa? Karena dia tidak memiliki alasan untuk berislam. Itu alasannya. Jadi jangan salahkan apabila ada orang muslim tapi dia korupsi, ada orang muslim tapi dia membunuh, ada orang muslim tapi dia menipu. Karena apa? Dia itu muslimnya itu sebagai identitas saja, atau lebih dikenal sebagai Islam KTP saja. Tidak dijadikan sebagai Islam sebagai pedoman hidup, kayak gitu teman-teman. Yang ketiga adalah ketika teman-teman itu ingin membeli sebuah HP, teman-teman beli HP nih, teman-teman udah beli smartphone, teman-teman akan mendapatkan namanya buku panduan. Buku panduan itu adalah sebuah buku yang wajib kita baca apabila tidak ingin terjadi malfungsi terhadap gadget kita, terhadap HP kita. Buku panduan isinya itu biasanya apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh, anjurannya itu seperti apa, perawatannya itu seperti apa. Itu adalah buku panduan. Nah, Islam itu hadir kayak gitu teman-teman, ya. Anggaplah kita itu adalah sebuah HP, maka buku panduannya tentu adalah Kitabullah, ya. Al-Quran itu adalah buku panduan kita. Apabila kita nggak membaca buku panduan kita, maka ya itu tidak akan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, akan terombang-ambing tentunya dalam kehidupan, ya. Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan hudal lil petunjuk bagi orang-orang yang berpikir, gitu loh. Maka ketika teman-teman membaca buku panduan dari smartphone ini, dari gadget ini, maka teman-teman akan mendapatkan satu hal, apa? Bagaimana HP ini berjalan dengan semestinya. Anggaplah HP itu baru ada gitu. Anggaplah HP itu teknologi yang baru keluar gitu ya teman-teman. Maka ini adalah buku panduannya nih gitu. Maka kita harus gigit buku panduan itu. Apa aja yang nggak boleh harus kita laksanakan, harus kita hindari, apa yang boleh, anjuran-anjuran seperti apa, kayak gitu. Maka kita itu sebagai HP dan buku panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah tentunya. Lalu ijma dari para ulama. Itu adalah buku panduan kita. Kalau kita lalai terhadap buku panduan kita, ya udah kita terombang-ambing, kayak gitulah teman-teman. Masyarakat sekarang itu menjadikan Islam itu sebagai identitas saja, bukan sebagai pedoman hidup. Itu kuncinya. Maka bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman terhadap orang-orang terdekat kita, terhadap masyarakat, bahwa Islam itu nggak hanya dijadikan sebagai identitas, tapi memang benar-benar pegangan kita dalam hidup, kayak gitu teman-teman. Mungkin itu ya celotehku pada malam hari ini. Like video ini jika kamu suka, dan dislike kalau nggak suka. Aku menerima banyak sekali kritik dan saran terhadap konten-kontenku. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa subscribe buat nggak ketinggalan video-video celotehanku lain waktu, kayak gitu. Aku Aditya Rifki Putra Purnama. Sekian dan salam. Fastabiqul khairat.